Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inna asdaqal khairu hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, yang telah memberikan kita nikmat sempat, yang telah memberikan kita nikmat iman sehingga kita bisa menghadiri jamaah sholat subuh, sehingga kita bisa menghadiri majelis subuh, sehingga kita bisa menghadiri majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, yang insya Allah yang menghadiri majelis ini adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan, senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, kepada panglima besar kita, kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam, yang telah memperjuangkan Islam, yang telah menyebarkan, yang telah mengajarkan agama Islam sehingga kita bisa menikmati ajaran Islam dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada ancaman apapun. Pada kesempatan kali ini, mari kita berbicara. Saya ingin membahas tentang moderasi beragama. Sikap beragama dengan jalan tengah. Moderasi beragama itu adalah dengan beragama dengan tidak ekstrem dan penuh toleransi kepada sesama. Beragama dengan penuh kasih sayang. Moderasi adalah sikap yang tidak berat sebelah baik dalam beribadah maupun berinteraksi sosial. Ini adalah perwujudan dari perintah Allah untuk menjadi umat yang umatan wasaton, atau menjadi umat yang rahmatan lil alamin, yang memeluk semua umat. Itu adalah sejatinya agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya itu, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus menjadi teladan dalam bersikap, termasuk dalam beragama. Harus menjadi contoh bagi umat lain, bukan menjadi umat yang ketika berbeda, mengalami perbedaan satu dengan yang lain akan menyalahkan sana, menyalahkan sini, tetapi kita harus mencoba menjadi tengah-tengahnya. Pasti ada kebaikan di antara itu. Moderasi beragama mencegah kita dari sikap ekstrim, baik ekstremisme dalam bentuk kekerasan maupun berlebihan dalam menjalankan agama sehingga melupakan aspek kemanusiaan dan sosial. Itulah pentingnya moderasi beragama. Dalam moderasi beragama itu juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua itu saudara, tidak ada permusuhan sama sekali. Adalah sejatinya Islam yang cinta damai, rahmatan lil alamin. Sikap moderat membawa kedamaian dan harmoni. Seperti yang saya bilang tadi, adalah rahmatan lil alamin. Dengan moderasi beragama kita bisa menghindari konflik, seperti konflik yang sudah seperti yang di Sampit atau dulu itu ada di Kalimantan itu, antara perang antara Dayak dan Madura. Itu karena masalah sepele sebenarnya. Walaupun bukan sepele permasalahannya, tetapi jika kita bisa ambil jalan tengah menjadi umat yang wasaton, tidak akan terjadi perang besar-besaran. Padahal itu adalah bangsa yang sesama, bangsa Indonesia yang seharusnya kita itu bersatu, seperti di Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Moderasi tidak hanya berfungsi dalam ajaran agama. Oleh karena itu tadi, kita harus menjadi umat yang wasaton, menjadi contoh bagi umat lain, adalah menjadi umat yang tengah, yang tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu fanatik,
tetapi juga bercermin dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerja sama dengan orang lain harus mencerminkan sifat moderat. Seperti Rasulullah mencerminkan sifat-sifat yang menenangkan jika dilihat ke orang lain. Ketika orang lain meminta solusi kepada Rasulullah, solusinya itu sangat menenangkan dan sangat menyenangkan, sehingga Rasulullah itu sering dimintai saran bahkan oleh selain umat muslim itu sendiri. Dari Imam Ahmad pernah diriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, hindarilah olehmu sikap berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Mungkin itu sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.